siang Pak Wawan. Selamat siang Pak Made. Perkenalkan, nama saya Gede Kusuma Wijaya, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Denpasar. Di sini saya mendapat tugas dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan mewawancarai Bapak selaku pimpinan di sekolah ini. Apakah bisa yang diizinkan untuk melaksanakan kegiatan wawancara? Nggih, siap Bapak. Oh, nggih. Sebelumnya yang mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mohon izin Bapak yang langsung mulai nih. Nggih. Bapak di sini di sekolah Bapak, apakah pernah di sekolah Bapak mengalami suatu kasus yang berkaitan terkait dengan dilema etika atau rujukan moral selama kepemimpinan Bapak di sini? Baiklah Pak D, selama kepemimpinan saya di sini kebetulan baru beberapa bulan, saya sudah pernah menemui masalah, khususnya tadi adalah dilema etika. Masalah dilema etika. Berarti masalah yang pernah Bapak alami adalah terkait dengan dilema etika. Dilema etika, ya. Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut agar bisa yang mudah memahami dan mencerna terkait permasalahan tersebut, Bapak? Baiklah, saya akan coba ceritakan. Jadi seperti yang saya pahami, dilema etika itu kan merupakan adanya pertentangan antara nilai benar dan benar. Masalah yang saya hadapi di sini adalah terkait dengan salah satu guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Salah satu guru yang kebetulan guru tersebut tahun ini akan pensiun. Masalahnya adalah yang pertama itu rumahnya jauh. Dengan kondisi tidak bisa membawa motor, di rumahnya jauh, bahkan di luar Denpasar rumahnya, tidak bisa membawa sepeda motor. Jadi belakangan ini guru tersebut yang pertama adalah sering datang terlambat, itu sudah pasti. Yang kedua sering izin juga, bahkan seminggu itu bisa 2-3 kali gitu. Nah, 2-3 kali. Nah, sementara kan walaupun mau pensiun gitu kan bukan berarti tanggung jawab sebagai guru itu sudah selesai. Kalau nanti SK pensiunnya sudah selesai, nah baru kan sudah selesai namanya. Nah, sementara kan tanggung jawabnya harus tetap dilaksanakan. Tidak sebenarnya kan tidak boleh alasannya pensiun kemudian sering terlambat dan jarang masuk juga mengajar di sekolah. Itu secara umum dulu dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas penjelasan. Di sini saya bisa menangkap bahwa ada salah satu guru yang akan memasuki masa pensiun Desember ini, tetapi kehadirannya kurang. Ya, menurun daripada sebelumnya. Ya. Nah, izin bisa yang melanjutkan pertanyaannya Pak? Silakan Pak. Kasus yang Bapak alami itu bisa Bapak golongkan apakah merupakan rujukan moral atau dilema etika? Kalau menurut saya itu kasus kalau menurut pandangan saya kasus yang terjadi pada guru tersebut itu merupakan kasus dilema etika. Kenapa? Karena di sana saya melihat, di kasus ini saya melihat terjadinya pertentangan antara dua nilai benar melawan benar. Yang bertentangan itu adalah nilai keadilan PS rasa kasihan, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, terkait pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak ini, apakah dia termasuk dilema etika atau rujukan moral di luar kasus yang Bapak ceritakan tadi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan mengidentifikasinya dari masalah yang terjadi pada kasus tersebut. Apakah terjadi pertentangan nilai benar dengan benar atau nilai benar dengan salah. Nah, itu adalah alat untuk mengetahui apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, kebetulan pada kasus tadi itu adalah terjadi pertentangan nilai benar dan benar. Keadilan PS rasa kasihan. Keadilannya adalah rasa kasihannya itu adalah mungkin rumahnya jauh, ibunya sudah tua, tidak bisa membawa sepeda motor. Nah, itu
Jadi itu nilai rasa kasihannya, kemudian nilai keadilannya sebenarnya kan kalau kita masih statusnya pegawai, belum pensiun, sebenarnya kan tidak memandang tua, jarak dan lain sebagainya. Semua harus bekerja sesuai dengan tupoksi seperti itu. Tidak ada keringanan. Berarti di sini dapat yang tangkap Bapak bahwa itu merupakan suatu kasus yang terkait dengan dilema etika ya. Dilema etika. Bisa yang lanjutkan Pak. Nggih. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini intinya bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak. Iya. Jadi selama ini ya, karena baru nih, Iya. baru 3 bulan. Oh, Bapak baru 3 bulan ya? Iya, baru Oh. ya. Jadi Selamat dulu Pak. semua Bapak. Ya. Jadi seperti ini Pak Gede. Ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah biasanya saya mengumpulkan bukti dulu. Saya mengumpulkan bukti karena dari kasus yang saya hadapi itu, guru yang tadi saya ceritakan itu adalah yang pertama kan memang beberapa faktanya saya lihat langsung Ya. dan cuma ada laporan juga dari guru-guru. Langkah pertama saya itu biasanya adalah memvalidasi laporan dari guru-guru apakah benar seperti ini. Karena kan gini, karena ibu guru itu kan datang terlambat. Yang kedua, jarang ke sekolah, itu kan dampaknya adalah ke murid. Ya. Jadi murid melapor ke walinya, kemudian walinya melapor ke dia. Nah kemudian setelah saya menelusuri, akhirnya saya mendapatkan fakta dulu bahwa memang kenyataannya ibu itu adalah sering datang terlambat dan sering tidak mengajar gitu. Belum lagi kepentingan lain, misalnya mengisi rantai kinerja, administrasi dan lain sebagainya, itu kan banyak tanggung jawab guru sebenarnya, itu juga belum diselesaikan. Itu langkah pertama. Biasanya terus yang kedua, setelah bukti terkumpul baru saya mengajak diskusi guru yang bersangkutan. Saya ajak diskusi, di sana kami berbicara dari hati ke hati. Saya menggali apa masalahnya, kemudian saya berharap dapat solusi datang dari dia. Setelah solusi datang dari yang bersangkutan, saya meminta komitmennya untuk supaya guru tersebut bisa komit dengan solusi yang dia berikan, seperti itu. Berarti di sini ada sesi coachingnya Pak ya? Ya sejenis itu ya, diskusi lah, Diskusi, curhat lah ya, gitu. curhat ya. Ya. Benar, artinya Bapak ingin menggali apa sih yang ada Iya, permasalahan. karena kan kita melihat dari luar saja, mungkin ya. dari masalah yang bersangkutan Ya. seperti apa kondisinya. Gitu. Izin yang melanjutkan Pak ya. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Artinya setelah Bapak terapkan itu, langkah selanjutnya seperti apa Pak? Langkah selanjutnya, misalnya setelah kita diskusi terus ada solusi, yang tentu saya melakukan pengawasan. Apakah dari yang bersangkutan tersebut bisa berkomitmen dengan solusi yang sudah dia keluarkan seperti itu. Apakah dia bertanggung jawab dengan solusi yang berasal dari dia. Itu saya lakukan pengawasan. Kalau misalnya memang dia tidak bertanggung jawab, ya paling saya mungkin di sana saya waktunya menegur seperti itu. Kalau sebelumnya menegur atau memperingati itu belum saya lakukan. Berarti ada langkah selanjutnya Pak Ya, ya? Artinya untuk perbaikan dari dirinya dan juga untuk keberpihakan pada siswa. Saya juga konfirmasi ke siswanya, ke muridnya, apakah ibunya masuk, ke walinya juga apa ibunya sudah memberi tugas dan lain sebagainya, apakah sudah memeriksa ulangan anak-anak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya mencari info dari semua sisi. Berarti Bapak ini walaupun ya baru 3 bulan menjabat, ternyata terobosannya sangat bagus sekali nih Pak. Ini baru belajar nih ke Pak Gede. Saya terkesan sama Bapak ini Pak. Izin yang melanjutkan Pak nih. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Ya, dalam pengambilan keputusan? Ini kan konteksnya dalam berbagai kasus, Ya, bukan dalam kasus yang saya ceritakan tadi. Ya, benar. Yang paling efektif itu adalah menurut saya adalah bagaimana kasus itu yang pertama adalah tidak boleh kita diamkan.
Jangan sampai kasus tersebut berlarut-larut itu sehingga akan suatu saat akan menjadi bom waktu, jadi masalah yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Kalau menurut saya adalah komunikasi. Kalau ada masalah kita langsung komunikasi dengan yang bersangkutan. Seperti tadi kita ajak duduk diskusi, kita gali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Jadi yang paling penting itu adalah dua tadi, tidak membiarkan masalah itu menjadi besar, tidak boleh diabaikan. Yang kedua adalah komunikasi dengan berbagai pihak. Jadi seperti itu cara Bapak dalam yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus. Artinya kasus itu tidak akan didiamkan, ya, kemudian akan dikomunikasikan lebih lanjut. Nah, izin Bapak melanjutkan. Nah, apa rencana ke depan Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Nah, tadi sudah Bapak bercerita panjang lebar. Sekarang rencana ke depannya, Pak. Karena kebetulan saya ikut pendidikan guru penggerak. Jadi di salah satu modul itu kami diajarkan tentang yang pertama adalah 4 paradigma dulu, kemudian 3 prinsip, kemudian ada 9 langkah pengambilan keputusan. Mungkin setelah saya mempelajari modul tersebut, saya melihat itu merupakan suatu rumus dalam menyelesaikan masalah yang bisa dicoba mungkin, karena itu sangat detail. Di sana dijelaskan langkah-langkahnya sudah detail, terutama yang 9 langkah itu. Kemudian 4 paradigma itu kan cara kita memandang masalah itu masalah apa gitu. Kemudian 3 prinsip mana yang kita kedepankan dalam mengambil keputusan, itu juga sudah dijelaskan di modul itu. Jadi saya akan mencoba mengadopsi ilmu yang ada di guru penggerak itu. Jadi seperti itu ya rencana ke depan Bapak. Nah, izin Bapak melanjutkan. Bagaimana Bapak mengukur efektivitas pengambilan keputusan Bapak? Artinya seefektif apa keputusan yang Bapak buat itu? Bagaimana cara kalau menurut saya indikator keputusan itu efektif adalah pertama dari orang yang bermasalah, misalnya guru atau siswa siapapun yang bermasalah itu tidak tersinggung, tidak jatuh mentalnya seperti itu, tidak jatuh kepercayaan dirinya, tapi sebaliknya dia makin semangat setelah kita berdiskusi menemukan solusi. Justru dia semakin bersemangat dalam bertanggung jawab terhadap masalah yang sedang dia hadapi itu. Seperti itu Pak ya, cara-caranya. Nah Bapak, selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Artinya selama kepemimpinan Bapak dalam 3 bulan 3 bulan berjalan, adakah tantangan dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Ya, kalau tantangannya tentu sangat banyak Pak Lebe. Yang pertama, suatu masalah itu biasanya melibatkan banyak pihak. Misalnya seperti masalah yang ceritakan di awal tadi, itu sebenarnya kan masalah satu guru. Tapi yang kena impact dari masalah tersebut adalah banyak. Ada siswa, ada orang tua, nanti lanjutannya ada masyarakat, ada walinya. Itu dulu dari sekolah itu yang akan kena dampak. Jadi terus kemudian dari pihak guru yang bersangkutan tersebut, mereka kan punya keluarga dan lain sebagainya. Jadi satu masalah itu spektrumnya itu sangat luas. Jadi itu merupakan tantangan. Jadi dalam mencari suatu solusi itu, bagaimana solusi yang dihasilkan itu supaya menjaga pihak-pihak yang terlibat dalam masalah itu bisa menerima solusi yang akan kita putuskan. Berarti itulah tantangan yang Bapak hadapi ya selama ini dalam kepemimpinan Bapak. Izin melanjutkan Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak punya jadwal tertentu? Kalau misalnya dalam konteks kasusnya sederhana, sederhana artinya memerlukan keputusan yang cepat, mungkin saya mengeluarkan keputusan pada saat itu juga. Nah, kalau masalahnya besar, yang ceritakan tadi, melibatkan banyak unsur, siswa, masyarakat, apalagi pihak dinas, apalagi ada yang berpotensi hukum, itu tentu memerlukan waktu untuk duduk bersama menyelesaikannya. Misalnya saat rapat atau membuat rapat khusus dengan mengundang pihak-pihak yang
terkait dengan masalah yang sedang terjadi. Oh begitu. Jadi kalau misalnya Bapak ada masalahnya bersifat urgent akan diputuskan hari itu. Langsung ya. Ketika ada masalahnya yang berskala besar baru melibatkan banyak pihak. Kalau skalanya kecil Oh. bisa kita putuskan Oh, jadi langsung seperti di itu. tempat. Nah. Ya. Nah sekarang dalam menyelesaikan masalah tersebut, prosedur apa yang Bapak jalankan? Prosedurnya bagaimana Pak? Ketika masalahnya kecil atau urgent, prosedurnya bagaimana? Ketika masalahnya besar, prosedurnya bagaimana? Kalau Bisa masalahnya diceritakan. kecil gitu, itu kan memerlukan waktu yang cepat Iya. untuk menyelesaikannya. Biasanya pertimbangan saya adalah bagaimana keputusan tersebut merupakan keputusan yang yang cepat, yang mudah dilakukan gitu, yang mudah dilakukan. Kalau skalanya besar seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya akan melakukan penggalian informasi dulu, masalahnya apa, yang terlibat siapa saja. Setelah data itu saya dapatkan, baru saya mengundang pihak-pihak yang terlibat dan menyelesaikannya secara musyawarah. Wih, mantap Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Artinya adakah yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang mempermudah begitu Pak? Ya, kalau di sekolah kami di sini, yang pertama adalah tentu saja rekan-rekan guru itu sangat membantu ketika ada masalah. Kebetulan baru tadi juga kami mengadakan rapat terkait masalah adalah sengketa jalan lah seperti itu. Jadi guru-guru sangat kooperatif, itu yang pertama, kooperatif. Yang kedua, di sini di Renon juga dari pihak aparat desa, dari lurah, dari Kaling dan LPM juga sangat, komite juga, saya lupa, dari pihak komite juga sangat kooperatif jika sekolah sedang mengalami suatu masalah. Jadi pihak guru dan pihak berarti desa yang terlibat artinya mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Pertama adalah guru atau warga sekolah, komite, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, dinas terkait, kan dinas juga. Dari dinas. Izin Bapak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan dilema etika itu merupakan sesuatu yang tidak, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan? Tidak merupakan sesuatu yang tidak mudah. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam mengambil suatu keputusan itu, kita sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendiri, karena masalah tersebut itu akan melibatkan banyak pihak. Suatu keputusan yang kita ambil akan berdampak kepada banyak pihak. Jadi dalam mengambil keputusan, yang pertama kita harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang kedua, bisa kita menerapkan 9 prinsip pengambilan keputusan. Itu merupakan salah satu rumus ya dalam tanda kutip yang bisa kita pakai dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, baik di sekolah maupun bisa kita terapkan di luar sekolah. Mungkin kita ada masalah di luar, itu mungkin dapat kita terapkan. Bapak, terima kasih banyak yang disampaikan Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ajukan, ternyata Bapak sudah bisa memahami apa itu namanya 4 prinsip, 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang telah diberikan kepada saya terkait dengan wawancara. Akhir kata saya aturkan para Mas Santi Bapak. Sama-sama Pak. Om Santi. Om Santi. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Gede.